pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam di 3,56% dan ditutup di level 5.883,881. Secara intraday, indeks harga saham gabungan bergerak melemah ke 5.876,934, sempat bergerak di zona hijau dengan menguat di atas 6.100-an, tepatnya di 6.171 setelah dibuka menguat di 6.128,271 di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 3,12%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 4,55%, LQ45 tertekan ke 3,04% dan sudah kembali meninggalkan level 600-an. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, barang baku anjlok di 6,25%, energi juga melemah dalam di 5,80%, infrastruktur turun tajam di 4,44% dan konsumsi non-primer melemah di 4,04%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, Jasa Marga, Buka, SCMA dan juga ada TUL. Jasa Marga ditutup menguat 2920, Buka di level 100, SCMA juga menguat ke 216 dan TUL menguat ditutup di level Rp65 per saham. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di luar dari saham-saham perbankan ada TPIA. Hari ini anjlok di atas 10%, 1795. Bumi juga melemah di 146%. DSSA sudah meninggalkan level 800-an kembali dan Antam hari ini melemah dan semakin jauh dari level 3.000-an di Rp2.770 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan ada Inco, direkomendasikan buy 4.200, resisten hingga ke 5.400. UNTR juga buy, supportnya di 20.500, resisten hingga ke 23.500. Astra International buy 4.650, resisten hingga ke 5.000. BBCA juga buy 6.000 hingga ke 6.500. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Kiswoyo. Untuk Inco tadi direkomendasikan buy Pak. Kita update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Inco justru anjlok Pak ke 7,46%, 4590. Ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak Pak, terutama dari posisi buy-nya untuk Inco? Enggak lah, karena dia memang range-nya itu antara 4.000 sampai 5.500-an. Itu range besarnya dia sebetulnya. Jadi memang kalau nanti dia turun-turun terus mendekati level 4.000, ya itu semakin menarik untuk dibeli sih sebetulnya. Ya sebelum 4.000 ada support sih di area sekitar 4.200 sampai 4.300 gitu. Karena Inco ini kan salah satu tambang nikel dengan efisiensi paling tinggi ya. Paling bagus lah efisiensinya, net profit marginnya bagus lah. Jadi harusnya tidak ada masalah sih, apalagi penghasilan dia juga dolar kan, ekspor kan gitu. Buy di level berapa Pak? Di tengah batas support yang sudah Anda sebutkan tadi? Ya harusnya di bawah level 4.300 lah, itu lebih aman sih. Baik, hari ini 4590 melemah di 7,46%, koreksi cukup dalam level untuk posisi buy-nya di level support 4350. Kemudian posisi resisten terdekat Pak dengan koreksi dalam hari ini untuk Inco? 5.000 sebetulnya dia. Cukup lebar Pak? Iya, memang range-nya dia cukup lebar sih seperti itu. Nah, sebelum menembus ke posisi 5.000-an, tadi buy-nya di 4.300-an tadi, range-nya cukup lebar itu Pak. Bagaimana posisi-posisi atau resisten tertentu yang harus ditembus dulu untuk Inco? Kalau atasnya kan 5.500, bawahnya 5.000, bawahnya lagi ya paling sekitar area 4.800-an sih, ada lagi angka di situ sih.
Baik, penutupan hari ini di 4590, koreksi dalam di 7,46% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke samping yang kedua Pak, ada UNTR juga direkomendasikan buy, supportnya di 20.500. Kita akan coba update juga posisi UNTR di sesi kedua di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. Masih terjaga Pak dari support yang Anda rekomendasikan melemah di 2% dan masih bertahan di Rp22.000 per sahamnya. Ya sebetulnya kalau best buy-nya sih kalau bisa dapat buy aman di bawah 21.000 itu garis yang lebih aman, tapi kalau mau lebih aman lagi ya di bawah 20.000, tapi kayaknya susah ya. Jadi 20.500 lah itu menjadi support kuat. Ya atasnya sih dia levelnya antara 23.000 sampai 23.500 di range atasnya. Gitu. Jangka menengah arahnya akan kemana Pak untuk UNTR? Kalau jangka menengah dia memang lagi sideway juga ya, karena kan ISG-nya juga sideway. Berapa hari ini kita sideway, semua hari ini kan jeblok bawah, jebol support ya. Jadi ya kalau rest sideway-nya UNTR ini 20.500 sampai 23.500 sih sebetulnya gitu. Ya, secara year to date Pak, UNTR sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di 25%. Pelemahan terjadi ketika menembus di atas level 32.000. Saat ini berada di 22.000. Berupaya bangkit dari level 20.000-an Pak Kiswayo. Dari sisi pola Pak, dengan koreksi dalam yang sudah terjadi. Sebetulnya menarik kalau dari fundamental kan ini dia bisnisnya sebagian besar dari alat berat ya. Alat beratnya berkaitan dengan batu bara. Kita tahu bahwa nanti akan ada kenaikan produksi batu bara di RKAP-nya dinaikkan, otomatis nanti permintaan alat berat akan naik. Di antaranya UNTR, terus juga UNTR kan tambak emasnya yang martabak sudah bisa open lagi, harusnya juga nanti akan menghasilkan revenue tambahan lagi untuk dari sisi komoditas emasnya dia sih. Jadi harusnya kalau secara fundamental ini masih murah sih sebetulnya di bawah ini gitu. Apakah Astra hari ini terdampak profit taking, Pak Kiswoyo? Salah satu profit taking dan memang ratio dia saat ini adalah level 4.400 sampai 5.000 dan ini adalah salah satu saham favoritnya asing ya. Jadi nanti kalau asing berbalik udah masuk lagi, ini mungkin salah satu saham yang akan dibeli asing dalam jumlah cukup besar karena bisnisnya memang ada selain otomotif dia juga ada anaknya UNTR tadi juga ada ahlinya CPO-nya gitu. Jadi ini model konglomerasi bisnis lah gitu dan GCG-nya juga terkenal bagus, royal bagi dividen juga, rutin bagi dividen dan cukup besar juga dividennya. Terus dia juga lagi ekspansi ke jalan tol, rumah sakit dan sebagainya lah. Iya. Jadi ya sebetulnya menarik lah. Ini kita tunggu aja sih. Memang kalau dibilang best buy-nya itu nanti kalau di bawah level 4.500-an atau 4.500-an lah, 4.550 lah itu best buy-nya. Resisten terdekat Pak untuk Astra 4640 ketika supportnya di 4.500. Sebetulnya 5.000 resisten dia memang jauh sih 5.000. Ini memang saat ini harga lagi di tengah-tengah semua sih. Di antara resisten itu dia memang harga di tengah-tengah. Saya bilang kalau bisa tunggu koreksi lah bayinya gitu. Penutupan hari ini di 4640 melemah di 0,85% dan secara year to date sudah melemah cukup dalam di 30,75%. Dari Astra kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Kiswoyo. Nah ini dari perbankan big cap ini Pak. BBCA direkomendasikan buy, supportnya 6.000, resisten ke 6.500. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, kita akan coba update di posisi penutupan. Sudah meninggalkan level 6.000-an Pak Kiswoyo, sudah jebol dari support 6.000-an yang Anda rekomendasikan. Analisisnya seperti apa? Apakah ada perubahan juga Pak untuk BBCA? Ya ini memang jebol di bawah 6.000 mau nggak mau supportnya berarti bawahnya lagi adalah di area ini sekitar 5.700 lah ya, 5.700 itu akan menjadi support, semoga nggak dijebol. Iya. 5.700 sampai 5.600 itu ada area support. Dan harusnya sih kalau dia turun, nah ini kalau dia tembus di bawah 5.600 yang serem sih, dia bisa balik lagi ke area 5.000-an ke bawah lagi sih, seperti itu.
Baik, 5925 melemah di 3,27%. Level supportnya bisa diperhatikan untuk posisi buy tadi 5.600 hingga ke 5.700 pemirsa. Di mana secara year to date BBCA juga sudah melemah dalam di 26,63% dan per hari ini juga menjadi sasaran utama asing untuk melakukan net sell. 4 saham pilihan yang direkomendasikan untuk jangka pendek, menengah dan juga untuk jangka panjang tadi ada Inco, UNTR, ICC dan juga BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel.